Bikin kue kromboloni viral versi ekonomis. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, sesuai di judul, kali ini aku mau bikin kue kromboloni ya. Kita langsung aja ke bahannya. Pertama, kita aktifkan dulu ya raginya supaya tahu raginya itu masih bisa dipakai atau tidak. Nah, pertama di sini tambahkan 1 sendok teh ragi. Terus tambahkan 4 sendok teh gula pasir, tambahkan juga air hangat-hangat kuku ya. Setelah itu diamkan selama 10 menit atau sampai dia berbuih, itu tandanya ragi masih aktif ya. Nah, setelah 10 menit raginya sudah mengembang ya, itu tandanya masih bisa digunakan. Nah, di sini juga sudah aku siapkan bahan-bahannya, ada tepung terigu, margarin, gula pasir, baking soda, ragi yang sudah diaktifkan dan susu cair full cream. Nah, kita sisihkan dulu ya. Di sini udah aku tuangkan ragi, gula pasir, dan susu cairnya. Tapi maaf nggak ketek. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu masukkan juga tepung terigu dan baking soda. Setelah itu mixer sampai setengah kalis ya, atau sampai tercampur rata dulu. Nah, setelah tercampur rata, masukkan margarin, lalu mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis ya, kalis elastis. Untuk adonan ini sebenarnya hampir sama dengan adonan roti ya, cuman di sini aku nggak tambahkan telurnya karena ini kromboloni versi ekonomis. Lanjut, setelah di mixer sekian lamanya dan ini adonan sudah kalis elastis ya. Adonan yang sudah elastis itu bentuknya seperti ini ya. Jika dimelar-melarkan setipis ini dia nggak mudah sobek. Itu tandanya adonan sudah elastis ya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang bulat-bulatkan dulu adonannya. Setelah itu diamkan selama 1 jam. Jangan lupa adonannya ditutup menggunakan kain lap bersih ya, atau menggunakan plastik wrap. Setelah didiamkan 1 jam, ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman. Kempiskan adonan lalu keluarkan dari wadah dan uleni sebentar saja ya. Setelah diuleni lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian ya. Untuk takaran tepung 250 gram ini aku mendapatkan 8 potong. Nah, setelah adonannya dibagi menjadi 8 bagian, lalu bulat-bulatkan adonan. Setelah itu diamkan selama 5 menit. Sambil menunggu adonannya, sekarang kita buat dulu bahan olesannya ya. Di sini menggunakan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan tepung terigu. Setelah itu aduk hingga tercampur merata dan hingga teksturnya menjadi seperti ini ya. Setelah 5 menit ini adonannya siap untuk dipipihkan ya. Jangan lupa taburi tepung terlebih dahulu supaya tidak lengket. Nah, jangan salfok sama rollingnya ya. Di sini aku nggak punya rolling pin, jadi aku menggunakan botol minum. Tapi tenang aja ya, di sini botol minumnya sudah aku bungkus menggunakan plastik wrap, jadi botolnya itu tetap higienis. Oke, kita balik lagi ke adonan. Nah, ini adonannya dipipihkan dulu ya. Dipipihkan hingga tipis. Untuk ketebalannya di sini dikira-kira aja ya, jangan terlalu tipis juga dan jangan terlalu tebal. Setelah adonan menjadi tipis, lalu tambahkan olesan yang sudah kita buat tadi ya. Oleskan ke seluruh permukaan adonannya hingga semuanya tertutupi ya. Nah, setelah selesai lalu disisihkan dulu. Lanjut rolling-rolling semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia adonannya tadi sudah selesai di rolling semuanya ya. Lalu sekarang kita rolling kembali semuanya menjadi satu dan rolling hingga benar-benar tipis. Nah, ini adonannya sudah tipis ya, sudah selesai di rolling. Setelah itu potong-potong. Potongannya dikira-kira aja ya. Di sini aku nggak ngukur berapa-berapanya, cuman aku kira-kira aja. Setelah dipotong-potong, lalu adonannya digulung-gulung ya, seperti yang di video. Lakukan sampai semua adonannya selesai.
Setelah semua adonan digulung, lalu di sini aku ikat dulu ya menggunakan benang. Ini fungsinya supaya nanti ketika menggoreng adonannya itu nggak lepas dari gulungan. Jadi semua adonan kita ikat dulu ya menggunakan benang. Pastikan benang yang digunakan benang masih baru. Setelah semua adonan diikat, lalu kita pencet-pencet ya ini adonan supaya dia agak gepeng dan nanti ketika digoreng dia nggak kembung ke atas. Nah, setelah selesai kita lanjut panaskan minyak goreng. Setelah minyak gorengnya benar-benar panas, lalu masukkan adonannya satu persatu ya, tapi menggunakan api yang sedang aja ya, jangan yang besar, jangan juga yang terlalu kecil, supaya matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik ya agar kuenya matang dengan sempurna. Nah, ini kue kromboloninya sudah matang ya, di luarnya garing dan di dalamnya lembut. Sekarang kita angkat dulu dan tiriskan ya. Nah, ini kue kromboloninya sudah dingin ya. Pertama kita buatkan lubang dulu di dalamnya. Setelah itu masukkan ini coklat glass. Di sini aku cuman punya coklat ya. Jadi semua topping aku pakai coklat aja. Tapi kalau teman-teman punya varian rasa yang banyak, yang lain boleh dipakai ya. Maaf banget untuk bentukan atau tampilannya kurang menarik, tapi kalau untuk rasa sudah enak ya teman-teman. Di sini untuk penambahan toppingnya aku banyakin aja ya, karena di sini kan untuk aku makan dan Paksu dan anak aku. Jadi untuk coklatnya aku tambahin banyak aja. Tapi kalau untuk dijual ya dikira-kira ya teman-teman supaya kalian nanti nggak rugi. Nah, ini dia kromboloni versi ekonomis. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Di luarnya garing tapi di dalamnya empuk dan coklatnya lumer. Teman-teman wajib coba ya resep ini di rumah. Nah, karena kue kromboloni sudah jadi, sudah di penghujung video. Sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.